dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali majlis ilmu kita ini tidak lupa kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang terlalu banyak. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, dan Allah juga yang menghidupkan kita kembali di yaumil akhir. Mudah-mudahan Allah akan kumpulkan kita nanti bersama hamba-hamba Allah yang Allah ridha. Amin. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga kita sekeluarga mendapat syafaat dari beliau kelak yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, pada malam ini karena suasana semakin dekat dengan Aidul Kurban atau Aidul Adha, kita akan bincang tentang kurban. Para ulama kalau sudah membincangkan bab kurban, selalunya beliau akan menggunakan ayat Quran, yaitu surah yang terpendek dalam Al-Quran. Selalunya surah inilah digunakan sebagai dalil tentang kurban. Ayatnya saya yakin kita semua hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ayat ini saya yakin kita semua hafal. Cuma minta maaf, kemampuan kita, termasuk saya lah, kemampuan kita baru setakat boleh baca Quran, tapi belum mampu untuk mengamalkan dan menghayati kandungan Al-Quran. Kita jujur saja, kita tak, kalau setakat baca kita boleh baca, dan kita selalu terfokus bila aku baca Quran aku ada pahala. Selalu begitu. Aku baca Quran 1 huruf 10 pahala. Cuba kita tingkatkan sedikit ilmu kita. Bukankah Quran itu Allah turunkan sebagai al-huda, sebagai petunjuk? Hudan linnas, hudan lil muttaqin, dia petunjuk. Nah, bagaimana Al-Quran mau kita jadikan petunjuk kalau kita hanya setakat baca saja, tidak memahami? Itu maksudnya. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kita bimbingan dengan hidayahnya, kita mau mempelajari isi kandungan Al-Quran untuk kita amalkan bersama insyaAllah. Inna a'tainakal kautsar, sungguh kata Allah. Ayat ini dimulai dengan kalimat inna yang artinya sungguh. Ini serius ini. Ini betul-betul ini bukan main-main. Itu istilah lain. Atau dalam istilah agama dipanggil kalimat taukid, kalimat sungguh-sungguh. Inna, sungguh. A'tainakal kautsar, kami telah menganugerahkan, kami telah memberikan karunia yang banyak kepada engkau ya Muhammad. Ayat ini berkenaan dengan satu kejadian yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Jadi inna a'tainakal kautsar, sungguh kata Allah, kami telah memberikan kepada engkau ya Muhammad karunia yang banyak, anugerah yang banyak. Fasalli, dirikan salat. Fasalli, dirikan salat. Wanhar, dan berkorbanlah. Itu dia. Baik. Imam Muslim meriwayatkan
Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa ketika ayat ini turun, beliau mengatakan apa? Rasulullah SAW sedang tidur. Tentu tidurnya Nabi dengan tidur kita bezalah. Kalau kita tidur memang tidur betul lah, berdengkur. Kalau Nabi tidur tidaklah, dia apa kata orang Jawa, sleep chicken, tidur ayam. Sleep chicken kan, tidur ayam. Di antara tidur dan bangun, tiba-tiba Jibril datang membawa ayat ini. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ketika ayat ini turun, beliau terbangun dan beliau tersenyum. Sehingga sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aku lihat engkau tersenyum, kenapa? Apa yang buat engkau tersenyum?" Maka Nabi jawab, "Baru saja Jibril turun bawa ayat." Dibaca ayat tadi, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar." Baik. Adapun asbabun nuzul ini. Jadi kalau Al-Quran disebut asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran. Ada ayat yang turunnya ada sebab. Jadi kalau bab Quran disebut asbabun nuzul. Kalau hadis disebut asbabul wurud, sebab turunnya hadis. Kenapa Nabi sampai bercakap begini? Apa sebabnya? Maka itu para ahli hadis akan membincangkan. Kalau Quran disebut asbabun nuzul, apa sebab ayat ini turun? Ayat ini turun pada satu hari ada seorang namanya Al-As bin Wa'il bin Hisam. As bin Wa'il bin Hisam, dia ini saya terangkan agak simpel saja. Dia berada di luar masjid itu. As bin Wa'il bin Hisam ini berada di luar masjid. Jadi bila dia nampak Nabi keluar daripada masjid, dia tunggu. Dia jumpa Nabi dekat pintu. Dalam masjid banyak sahabat Nabi, banyak sedang duduk-duduklah iktikaf. Lalu mereka berbual, tapi tak jelas apa yang dibualkan, tak dengar. Habis itu Nabi baliklah ke rumah dia. Al-As masuk ke dalam masjid. Nah, orang dalam masjid tanya, "Kau tadi bual dengan siapa?" Macam kita gitu kan. "Aku tengok kau bual cantik, dengan siapa bual?" Nah, itu lebih kurang. Sahabat tanya, "Al-As, aku tengok kau berbual tadi kat sana, kau bual dengan siapa?" Nabi baru tak jauh lah, tapi dengar, "Alah, itu dengan si Al-Abtar." Itu gelar dengan si Al-Abtar. Artinya orang yang musnah, orang yang putus. Dianggap Nabi ini orang yang putus, artinya musnah di sini putus keturunan dan tak ada anak laki-laki. Kebetulan baru saja meninggal anak beliau, yaitu Ibrahim. Jadi diberi gelar beliau Al-Abtar. Rasulullah mendengar gelar ini sedih dia, karena dianggap tak punya anak laki-laki lagi. Nah, bagi orang Quraisy, tak punya anak laki-laki dianggap putus keturunan karena nasab dari laki-laki. Maka diberi gelar Al-Abtar. Nabi tersenyum, sedih dia karena dapat gelar Al-Abtar itu. Sahabatku, saya perlu jelaskan, anak Nabi laki-laki itu semuanya meninggal sebelum kenabian Rasulullah SAW, kecuali satu yang hidup, yaitu Fatimah. Itu Fatimah hidup sampai beliau wafat. Tapi selebihnya Tayyib, Ibrahim, Ruqayyah itu semua meninggal. Nah, terutama anak laki-laki. Mungkin pertanyaan kita simpel,
Kenapa Rasulullah SAW tidak punya anak laki-laki? Kenapa Allah tak hidupkan? Apa susahnya bagi Allah nak hidupkan anak laki-laki beliau? Tak susah kalau Allah mau. Boleh kalau Allah mau. Saya selalu katakan, apa yang tak boleh? Malaysia boleh, takkan Allah tak boleh kan? Malaysia boleh, Malaysia boleh, takkan Allah tak boleh? Boleh kalau Allah mau. Cuma ini dia. Cuma masalahnya kalau beliau punya anak laki-laki, ini ada problem. Kalau beliau punya anak laki-laki tumbuh sampai dewasa, ini problem akan ada muncul. Di mana problemnya? Inilah orang kafir tak paham. Ini yang orang kafir tak tahu. Yang dia tahu, Muhammad tak ada anak laki-laki, Muhammad putuslah keturunan dia. Masalahnya besar. Okey, katakanlah Rasulullah SAW itu punya anak laki-laki. Katakan, andai kata dia punya anak laki-laki dan sampai besar, pertanyaannya, soalannya, anak ini nak jadi apa? Itu pertanyaannya. Kalau anak Nabi Muhammad tidak menjadi Nabi, kan bagaimana dengan Nabi yang lain? Ibrahim, anaknya Nabi, ya kan? Apalagi Daud, Nabi Daud, dia punya anak Nabi Sulaiman. Nabi Yakub, anaknya Nabi, betul kan? Nah, Nabi-Nabi yang lain punya anak, anaknya jadi Nabi. Nah, kalau Rasulullah punya anak, anak tak jadi Nabi, macam mana? Berarti standar beliau di bawah Nabi yang lain. Ini problem kan? Baik, Nabi yang lain ada anak, anak laki-laki jadi Nabi. Nabi Daud dapat anak, Nabi Sulaiman jadi Nabi. Nabi Zakaria punya anak, apa? Nabi Ibrahim punya anak jadi Nabi. Rasulullah punya anak atau tak jadi Nabi, macam mana? Itu satu masalah. Okey, kalau diangkat jadi Nabi, lagi problem. Kenapa? Berarti bukan beliau Nabi terakhir. Ini kan problem. Inilah masalahnya di situ. Jadi bukan Allah tidak mau memberikan Rasulullah anak laki-laki, masalahnya mengundang polemik, mengundang masalah. Ya, itu dia. Jadi kalau orang tanya kenapa Nabi Muhammad tak diberi anak laki-laki, bukan tak diberi, bermasalah, bermasalah. Nak jadi apa anak nanti? Nak dijadikan Nabi, berarti bukan Rasulullah Nabi terakhir. Tidak diangkat jadi Nabi. Bagaimana dengan Nabi yang lain? Bapak Nabi, anak Nabi, kan masalah di situ. Nah, itu ya. Tapi orang kafir dia tahunya al-abtar, putus hubungan. Ya. Baik, jamaah yang berbahagia. Kita akan cuba dekati ayat ini satu persatu. Inna a'tainakal kausar, sungguh Allah telah memberikan karunia yang banyak kepadamu ya Muhammad. Ayat ini membuat Rasulullah terhibur. Kenapa? Karena dia sedih diberi gelar al-abtar, orang yang putus dari keturunan. Maka Allah menjawab seolah-olah Allah mengatakan, ya Muhammad, engkau bukan al-abtar, engkau bukan yang putus turunan. Aku dah banyak kasih kau anugerah. Gitulah. Aku banyak kasih kau karunia. Dan kita akan akui bahawa terlalu banyak karunia Allah, anugerah Allah, nikmat Allah yang kita terima. Nah, kalau kita nak bincang 1, 2, 3, 1 bulan tak selesai nanti. Nah, saya ambil 2 saja. 2 saja. 2 inilah anugerah Allah yang sangat penting. Dan kita, saya ingin katakan, saya ulang balik biar lebih faham. 2 karunia Allah yang kita terima. Banyak karunia Allah, tapi 2 ini betul-betul karunia yang paling penting. 1, Allah
Subhanahu wa ta'ala bersumpah 4 kali. Oh, ini Allah yang bersumpah. Ini kenapa sampai Allah bersumpah? Untuk lebih meyakinkan kita. Sama kan kita bersumpah dengan isteri, wallah, demi Allah, artinya nak meyakinkan isteri bahawa apa yang aku cakap ni benar. Kan itu sumpah. Sekarang Allah yang bersumpah. Ini supaya lebih yakin. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wati, demi pohon tin. Wazaitun, demi pohon zaitun. Waturi sini, demi bukit Tursina. Wahazal baladil amin, demi berkah kota Makkah. 4 kali Allah bersumpah. Apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, kata Allah, sungguh kami telah menjadikan manusia sebaik-baik kejadian. Di antara semua makhluk Allah, baik di bumi maupun yang di langit, yang di laut, apapun makhluk Allah yang Allah ciptakan, maka manusialah makhluk yang terbaik Allah ciptakan. Dan alhamdulillah kita manusia. Itu satu. Dari malaikat kita lebih baik. Buktinya malaikat hormat kepada Adam. Dari hewan pastilah kita lebih baik. Dari sekian makhluk Allah, manusia yang terbaik. Nah, satu. Yang kedua, kita faham betul agama di dunia ini banyak. Okey? Kita tidak dibolehkan mencela agama orang. Biarkan mereka dengan keyakinan masing-masing. Konsepnya dalam Islam ada lakum dinukum waliyadin. Itu konsep. Bagi Tuhan agama Tuhan, bagi kami agama kami. Tuhan silakan laksanakan agama Tuhan, kami akan melaksanakan ajaran agama kami. Ini konsep Islam. Islam tidak pernah mengajarkan kita mencela agama orang, tidak pernah. Makanya saya heran, ada orang, kita dilarang mencela agama lain, tetapi sama Islam dia mencela semua. Ini kacau, saya cakap. Sedangkan mencela agama lain kita dilarang, tapi kita pula sama-sama Islam saling cela-mencela. Ini bid'ah lah, itu tak boleh, semua cela. Janganlah, jangan. Saya ingin jelaskan apa? Kenapa Islam ini nikmat yang besar. Perhatikan betul-betul. Ada anak Nabi, bayangkan, anak Nabi tidak Islam, anak Nabi Nuh. Bapak dia Nabi itu, anak dia bukan Islam, Kan'an. Isteri Nabi, ada yang tidak Islam, isteri Nabi Lut tidak Islam. Bapak Nabi, ada yang tidak Islam, bapak Nabi Ibrahim. Bapak saudara Nabi Abu Talib. Artinya apa? Islam ni pilihan Allah. Kalau Allah tak mau kasih, ya sudah. Anak Nabi ada yang tidak dikasih. Anak Nabi Nuh. Isteri Nabi, ada isteri Nabi Lut. Bapak Nabi Ibrahim tidak Islam. Bapak saudara Nabi pun ada yang tak Islam. Lalu kita bertanya, aku ni siapa? Saya ni siapa? Kita siapa? Saudara Nabi bukan, bapak Nabi bukan, keluarga Nabi bukan, sekampung dengan Nabi pun tidak. Tapi Allah beri hidayah Islam. Ya kan? Allah beri hidayah Islam. Subhanallah. Sampai Allah katakan dalam Quran apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala min
wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain dari Islam, agama itu ditolak. Jadi Islam ni agama pilihan. Inna dina indallahi Islam. Tidak ada agama yang kuridhoi kata Allah Islam kecuali Islam. Okey. Tapi akhir-akhir ini sekali lagi kita tidak akan pernah mencela agama orang lain. Itu kita orang Islam. Tapi kadang-kadang orang Islam apa cakap terlepas mulut dia, terlepas orang cakap. Apa dia cakap? Semua agama itu betul lah. Ni mulut orang Islam celupa tak bertempat ni. Semua agama itu baik. Semua agama itu betul. Semua agama sama. Inilah mulut celupa. Bodoh tak boleh diikut. Bodoh tak mau diajar. Pandai tak boleh diikut. Gimana dia? Bodoh belajarlah. Kalau pandai kita ikut. Semua agama itu betul lah. Semua agama itu benar. Astaghfirullahaladzim. Saya bagi tahu. Setiap agama dia punya konsep masing-masing. Tak sama. Mana boleh sama? Okey, kita tengok. Semua agama tidak terlepas dari 3 konsep. Semua agama. Minimal 3 konsep inilah. Satu, konsep hubungan antar manusia. Mungkin, saya ulang balik, mungkin di sini ada persamaan. Bukan sama, tapi mungkin ada persamaan pada hubungan antar manusia. Semua agama melarang mencuri, betul. Ya kan? Semua agama melarang kita berjudi, ya. Semua agama melarang kita membunuh, ya. Di situ mungkin ada persamaan. Tapi agama kan bukan urusan manusia saja. Ada konsep dua lagi apa? Konsep ubudiyah, konsep uluhiyah, konsep ketuhanan. Sama tak Tuhan kita dengan dia? Itu kan mudah boleh terjawab kan? Sama tak Tuhan yang kita sembah dengan Tuhan yang dia sembah? Ini konsep ini macam mana? Nah, kalau tidak sama, kenapa kita katakan sama? Sudah paham? Kadang-kadang itu gunanya kita belajar. Sama tak Tuhan yang kita sembah? Oh, tak sama. Maka muncul konsep yang ketiga, apa? Konsep ibadah. Sama tak cara ibadah kita dengan ibadah mereka? Tak sama. Lalu kita katakan sama, dari mana samanya? Betul tak? Kadang orang Islam, semua agama sama. Jangan angkat bahu ini kan. Semua agama itu sama. Baik, Mat Rock cakap. Tak sayang gigi bercakap kadang-kadang. Kadang geram juga. Betul. Merosak dia itu. Allah dah kata inna dina indallah Islam. Tidak ada agama yang diridhoi kecuali Islam. Datang dia cakap semua sama, semua sama. Jadi itu. Jadi Islam ini agama pilihan Allah dan kita diberi. Baik. Saya ulang balik. Pada ayat tadi surah At-Tin itu jangan lupa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Okey. Tapi ayat itu bersambung. Jangan baca satu ayat. Apa ujungnya? Summa radadnahu asfala safili. Kemudian kami akan kembalikan manusia kepada seburuk-buruk kejadian. Artinya apa? Kalau manusia tidak pandai menjaga nilai ketinggiannya, nilai kemuliaannya sisi Allah, dia tak pandai jaga, maka dia akan jatuh ke tempat yang hina. Saya kasih contoh. Ini tutup gelas tinggi. Kenapa tinggi? Karena saya pegang. Kalau saya lepas, dia jatuh. Sama, manusia itu tinggi nilainya di sisi Allah
karena itu Allah kasih pemegangnya apa? Islam. Selagi manusia berpegang kepada ajaran Islam, selagi manusia taat kepada ajaran Islam, maka dia tetap mulia di sisi Allah. Tapi kalau dia lepaskan ajaran Islam, dia tinggalkan ajaran Islam, maka dia jatuh. Itu. Jadi minta maaf. Jadi orang yang meninggalkan ajaran Islam, mungkin menurut kita, pandangan manusia, mungkin dia mulia lah kerana dia kaya, mungkin dia mulia kerana pangkat tinggi, tapi dia tidak mengikuti ajaran Islam. Sebenarnya dia adalah makhluk yang paling hina di sisi Allah. Nah, dua ini saya ingin katakan, syukuri. Bagaimana cara mensyukuri? Nah, itu pertanyaan balik. Saya nak bersyukur Ustaz, macam mana caranya? Dijawab oleh Allah. Pertama, fasalli li rabbik, dirikan salat. Itu pertama. Yang kedua, wanhar, berkorban. Jadi kalau dua ni kita lakukan, okey, clear sudah. Berarti kita mensyukuri nikmat Allah. Jadi pertama, fasalli li rabbik, sembahlah Tuhan, dirikan solat, sembah Allah. Nah, saya ingin katakan apa? Saya pernah sampaikan tapi sekedar mengulang-ulang kembali, ya. Orang Melayu cakap apa? Lancar gaji kerana diulang. Kadang dah diulang-ulang pelupa juga kita ni, apalagi kita diulang-ulang. Saya selalu sampaikan begini, kita, termasuk saya lah, atau sangat orang, saya pun termasuklah dalam itu. Kita kalau handphone tinggal, kita risau, kita gelisah, resah, tak tenang pikiran. Handphone tinggal. Kenapa? Karena handphone itu kita perlukan, ya kan? Karena kita perlukan handphone. Makanya kalau tinggal kita risau, karena kita perlu. Oh baguslah, tak ada masalah, tak apa-apalah. Tapi kenapa kalau solat tinggal dia tak risau? Itu yang maksud saya. Handphone tinggal dia risau, tapi solat tinggal dia relax brother relax brother relax. Itu dia tahu. Kenapa? Nah, itu persoalan yang sebenarnya. Kemampuan kita, ya kan, menganggap solat ini sebagai apa sekarang. Contoh lagi, saya minta maaf, saya tak tuduh siapa-siapa, kita sedang mengaji, ya. Kalau kita pergi ke Kuala Lumpur atau ke Jakarta, Kuala Lumpur lah katakan, naik pesawat, berangkat pukul 11 berangkat, pukul 10 dah ada ke airport, paling lambat tu, ya kan, berangkat pukul 10 mesti ada ke airport. Kenapa? Karena sudah ditanam dalam hati, aku tak boleh lambat nanti tinggal pesawat. Bagus itu. Tapi orang ini tak risau ketinggalan solat Jumat. Itu saya heran. Tinggal pesawat dia risau, tinggal solat Jumat dia relax aja. Kadang dia datang Jumat selagi khotib belum naik mimbar, selagi itu dia belum datang. Tapi kalau naik pesawat cepat-cepat datang. Yang lebih sedih lagi ada, khutbah sedang berlangsung dia masih berbual di kedai kopi. Itu yang dahsyat. Bukan sinilah, masih berbual lagi. Saya dalam hati saya minta maaf lah, saya tak tuduh siapa-siapa. Inilah kalau kita mengaji. Boleh tanya Pak Imam nanti. Khutbah yang sedang berlangsung itu pengganti solat zuhur 2 rakaat. Dia pengganti solat zuhur 2 rakaat. Yang kita berbual kenapa? Berlaku hukum solat di situ. Kan diberitahu oleh Bilal, bila khutbah naik atas mimbar, kan begitu hadis nabinya Abu Hurairah itu. Bila khotib naik atas mimbar, hendaklah engkau diam, jangan berkata-kata walaupun menyuruh kawanmu diam. Ini kawan berbual tercakap, diamlah. Itu pun batal. Bayangkan, kita menyuruh orang diam saja batal. Ini kita berbual, macam mana? Itu dia.
Nanti bagi Bilal baru qomat, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, baru dia masuk. Berapa rakaat dia zuhur ni? Khutbah dia dah tinggal. Itu. Kenapa? Karena dia menganggap boleh dengar kan, keluar boleh dengar. Boleh dengar betul, tapi ada adab di situ, berlaku hukum solat. Dan kita tengok juga masih ada di antara lah khutbah sedang berlangsung, orang main handphone, masih ada yang main handphone. Di zaman Rasulullah SAW, pernah di zaman Rasulullah, Nabi sedang baca khutbah, Nabi ada tengok satu laki-laki main-main. Dulu mana ada handphone, itu batu-batu kecil tu, dia cungkil, main-main batu lah. Nabi cakap apa? Apabila khutbah sedang dibacakan, kata Nabi, barang siapa bermain kepada batu-batu kecil, siapa-siapa yang main dengan batu-batu kecil, khutbah sedang berlangsung, maka sia-sialah Jumatnya. Sekarang orang tak main batu, orang main angka, ada main game lagi tu. Apa nak jadi? Itu namanya apa? Saya tak cakap apalah, minta maaf. Ini namanya bighairi adab, orang tak beradab. Khutbah itu kan pengganti solat zuhur 2 rakaat. Jadi tak boleh main-main. Solat itu solat. Dengarkan khutbah itu baru betul. Tapi bukan masjid ni lah, masjid ni bagus ni. Ya kan? Nanti cakap tak bagus payah juga. Ya kan? Saya tak cakap masjid ini tau, jangan salah faham pula. Masjid kat Europe tu, yang kat Europe ni, marilah, bila lagi kita ni yang nak memperbaiki diri. Karena solat itu kita anggap kewajiban. Jangan. Fasalli li rabbik, dirikan solat. Kalau Quran cakap apa? Aqimis solat bi zikri, dirikan solat untuk mengingat aku. Saya harus mengatakan apa? Kita terutama yang tua-tua lah, kita ada umur 65 sen sekarang ni, takkan awam terus. Maklumlah Ustaz, kita orang awam. Sikit-sikit, yalah Ustaz, kita orang awam. Sikit-sikit kita orang awam. Takkanlah 65 tahun awam, terus bila lagi lepas dari awam? Masih awam terus. Sekolah rendah 6 tahun, takkan 65 tahun. Sikit-sikit kita orang awam Ustaz, orang awam, masih orang awam terus. Bila nak maju, brother? Masih awam terus? Tidaklah. Begini, orang awam, kalau kita tanya, apakah solat ini satu kewajiban atau satu keperluan pada kita? Ini soalan kita ajukan. Apakah solat yang kita kerjakan itu suatu kewajiban kita rasakan atau satu keperluan? Orang awam akan jawab, itu kewajiban, mesti buat. Itu orang awam. Dia akan kata, mesti buat, itu wajib apa? Kita tak boleh salahkan, betul? Solat itu kewajiban, saya jawab, betul menurut fikih. Karena fikih katakan wajib solat. Inna solata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu diwajibkan menurut waktu-waktu yang ditentukan. Okey, betul. Nah, kalau kita anggap itu kewajiban, maka kita akan bermain pada hukum fikih. Apa itu? Dibuat ada pahala, tak buat dosa, kan itu. Akhirnya di situ kan. Buat ada pahala, tak buat dosa, selesai. Selesai. Sampai di situ? Ya. Pertanyaan kedua, apa manfaatnya solat? Jawapannya nothing. Kenapa? Karena dia merasa aku rukuk aku buat, sujud aku dah buat. Betul apa? Tapi solat itu tidak mendidik dia menjadi orang yang baik. Itu dia.
Nah, orang berilmu, saya tak kata orang alim lah, agak berilmu sedikit lah, kita dah tua-tua ni. Kalau ditanya, apakah solat itu satu kewajipan atau satu keperluan? Maka orang yang berilmu akan menjawab bahwa solat itu satu keperluan, bukan kewajipan. Beda. Kenapa perlu? Satu, dalam Quran dikatakan apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa solat itu tujuannya untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu fungsi solat, untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang hanya berkata solat itu wajib, maka solatnya belum mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Solat rajin, beli nombor pun rajin. Solat rajin, tipu pun rajin. Solat rajin, bohong pun rajin. Kenapa dianggap itu kewajipan? Beza dengan perlu. Saya perlu buat yang baik. Saya perlu tidak berjudi. Saya perlu tak minum arak. Saya perlu jadi orang baik. Bagaimana caranya? Laksanakan solat yang betul. Laksanakan solat yang betul. Contoh begini, di dalam solat ada satu hukum. Saya tidak bicara hukum fikih, ya, bahwa ada rukun namanya rukun fi'li. Mungkin orang lupa itu, rukun fi'li itu perbuatan. Rukuk, sujud, i'tidal itu kan rukun fi'li, perbuatan. Di dalam rukun fi'li itu, kalau kita buka bab salat tentang tasawuf, ya, adabul salat, adab ibadah, rukuk, sujud, i'tidal itu namanya rukun kauli. Pada rukun kauli ini, maka dia disangkutkan dengan sifat Allah al-basir, Allah maha melihat. Kita yakin Allah melihat, maha melihat. Allah lihat kita rukuk, Allah lihat kita sujud, Allah lihat kita i'tidal. Okey. Kalau dalam solat Allah melihat kita rukuk, Allah melihat kita sujud, pertanyaan kita, di luar solat Allah lihat kita tak? Itu pasti Allah melihat juga. Makanya kita tua-tua tak mungkin masuk karaoke, kerana Allah pasti tengok. Kenapa orang minta maaf pergi ke tempat maksiat? Karena dia lupa Allah lihat dia. Kalau dalam solat apa yang kita baca, kita yakin Allah pasti dengar, karena Allah bersifat asalnya Allah maha mendengar. Di dalam solat kita yakin apa yang kita baca Allah dengar. Di luar solat, apakah Allah tak mendengar? Mendengar, maka dia agak terkontrol. Nak cakap fitnah, Allah dengar ni. Dia tak dengar tapi Allah dengar tau. Dia perlu solat itu, maka dia buat baik-baik, bukan asal-asalan. Itu contoh. Apalagi kemampuan kita memang solat sudah bagus, tapi kita belum memahami. Satu contoh lagi apa? Saya kasih contoh mudah sebagai penutup. Dalam solat apa? Itu dialog dengan Allah. Kita orang awam, contoh orang awam apa? Dalam solat baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai habis. Saya ambil satu aja. Kalau ambil dari awal nanti panjang. Dari Bismillah itu panjang. Ambil Alhamdulillah aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang awam dia cuma cakap aku wajib baca, karena itu Fatihah mesti baca dalam solat. Kalau tak baca batal. Itu kan begitu. Aku mesti baca. Kalau tak baca batal tau. Jadi dia berfikir sah atau batal saja. Dia lupa kalau orang berilmu, dia bukan bercakap aku wajib baca, aku perlu baca. Kenapa? Karena ketika membaca itu terjadi dialog dengan Allah. Sebenarnya bukan kita sedang baca Fatihah, tapi kita sedang berjanji dengan Allah. Itu dia. Kita sedang membuat statement dengan Allah, sedang berjanji dengan Allah. Apa janji kita?
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seolah-olah berkata apa, ya Allah, segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Engkaulah Tuhan sekalian alam. Itu kan janji kita itu, bahawa segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Okey, sekarang kita di luar salat, tiba-tiba datang orang puji kita. Makin tua, makin smart nampak, makin handsome nampak. Tadi janji dengan Allah apa? Segala puji milik Allah kan? Sekarang ini dipuji orang, tak dipuji. Maka ketika orang cakap, makin smart nampak, makin muda, Alhamdulillah. Kenapa? Aku janji sama Allah tadi, segala puji milik Allah. Ini kita tidak. Makin tua, makin jadi, nampak makin smart. Power sih. Kau tengok kaki lah, tongkat Ali lah memang. Apa tongkat Ali pula bagi dia. Aku minum jamu lah. Mana Alhamdulillahnya? Dia cakap segala puji milik Allah, tapi begitu dipuji, mulai kita tak main lah. Tu artinya apa? Dia memang boleh solat tapi tak faham apa itu solat. Itu satu contoh sajalah. Kenapa segala puji milik Allah? Itu dia. Apa layak tak dipuji kita? Tahu tak kenapa orang puji kita? Kenapa orang puji saya? Kenapa orang puji Tuan Haji? Satu jawapannya apa? Karena Allah tutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita ni, siapa yang nak puji kita ni? Tak ada yang puji kita, percaya saya katakan. Makanya segala puji milik Allah, karena Allah tak ada aib. Itu satu contoh. Apa lagi contoh lagi? Kita rukuk, kita baca apa? Subhana Rabbil Azim wa bihamdi. Cantik bacaan Subhana Rabbil Azim wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Artinya apa? Kalau sudah berani mengatakan Maha suci Engkau ya Allah, berarti tak ada yang cacat bagi Allah, tidak ada aib bagi Allah, tidak ada yang salah bagi Allah, tidak ada yang cela bagi Allah, semua Maha suci. Tiba-tiba dia cakap apa? Aku tak tahulah, makin rajin sembahyang makin banyak cobaan lah. Apalah kau cakap Maha suci Allah, tapi kau dah buruk sangka pula dengan Allah. Semakin rajin sembahyang makin banyak cobaan. Kawan kita tak pernah pergi masjid, tak pernah solat, happy aja dia. Astagfirullahalazim. Itu dia. Tapi dia baca subhanallah, rajin baca. Oleh kerana itu kita ini kena belajar. Fasalli bi rabbik. Dirikan solat. Waktu sikit lagi. Ya. Banyaklah saya fokus tentang solat ini. Kenapa saya katakan perlu solat? Nabi mengatakan apa dalam hadis At-Tirmizi? Awalu yuhasabu abdun yaumal qiyamah salat. Iza saluhat saluhat sairu amalu wa iza fasadat fasadat sairu amalu. Yang pertama Allah tanya di akhirat pada seorang hamba solat. Kalau solat diterima, yang lain diterima. Kalau solat ditolak, yang lain ditolak. Nah, kalau kita tak jaga solat kita macam mana? Kalau kita tak jaga, kalau Allah tolak macam mana? Yang solat saja belum tentu Allah terima, apalagi tak solat. Kadang-kadang ada mulut celupa mulut orang ada. Engkau yang tunggang tungging solat, engkau yang solat belum tentu masuk surga tau. Ada kawan cakap gitu. Engkau yang solat belum tentu masuk surga. Kita pun buat diam, jawablah brother. Ya betul, aku yang solat belum tentu masuk surga, betul. Tapi engkau yang tak solat double confirm masuk neraka. Selesai masalah. Apa? Jawablah, jangan diam. Aku yang solat belum tentu masuk surga, aku setuju. Tapi paling tidak sudah ada usaha masuk surga. Macam kau yang tak solat double confirm, lapang jalan ke neraka tu. Baik. Saya tak tahu. Cakap sini habis sini aja. Ya. Untuk membezakan, ini orang Singapura, ini warga negara Singapura, warga negara Malaysia, warga negara Brunei, warga negara Indonesia. Yang bezakannya apa? IC. Betul tak? IC itulah. Ini Singapura, tengok IC dia. Ini Malaysia, tengok IC dia. Indonesia. Jadi IC itu identity. Kita nak pergi bank,
account. Orang bank cakap apa? IC please. IC dulu tanya. Tak ada IC, balik. Kau buat duit 1 koper pun balik. Saya nak buat lesen. IC mana? Semua. Masuk hospital, IC mana? Jadi IC ni pertama ditanya. Betul tak? Ada IC, semua jalan. Nanti di akhirat, pertama tanya solat. Ada solat, semua jalan. Tak ada solat, kau balik. Neraka, selesai. Jadi kalau di dunia, IC itu penting. Dalam agama, solat itulah IC, identiti Muslim. Kalau mau tahu, buka Quran. Surah Al-Fat 29. Buka Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Wallazina ma'ahu. Adapun mereka yang menjadi pengikut Muhammad, ini dia kata Allah. Adapun mereka yang menjadi pengikut Muhammad, asyiddamu 'alal kuffar, bersikap tegas pada orang kafir, ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama Islam, tarahum ruk'an sujada. Umat Muhammad tidak pernah meninggalkan rukuk dan sujud salat. Itu dia. Itu umat Muhammad yang Allah akui. Yang Allah akui umat Muhammad itu adalah umat Muhammad yang tidak meninggalkan rukuk dan sujud salat. Jadi kalau ada umat Muhammad tidak solat, mungkin Muhammad lain yang dia ikut. Mana tahu Muhammad Jurong pula, Muhammad Tempines, banyak Muhammad soalnya. Oleh karena itu, jemaah yang berbahagia, kembali lagi, kita karunia Allah cukup banyak kita terima, maka tugas kita dua. Satu, fasalli, dirikan solat yang baik. Yang kedua, wanhar, berkorban. Korban ini insyaAllah, bab korban kita akan bahas Selasa depan insyaAllah, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.